Video ini saya gak janji keajaiban, tapi kalau kamu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh pria seiring waktu, tonton sampai selesai. Jika Anda adalah seorang pria dan merasa performa Anda tidak seperti dulu, video ini mungkin tidak nyaman, tetapi penting. Banyak pria mengira ini cuma soal umur, padahal seringkali penyebabnya bukan usia, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan hampir setiap hari. Kalau kamu pria dan ngerasa performa gak seperti dulu, kamu bukan satu-satunya. Banyak pria merasakan perubahan ini pelan-pelan, bukan tiba-tiba, tapi cukup untuk bikin bingung. Yang dulu terasa ringan, sekarang butuh usaha. Yang dulu spontan, sekarang harus dipikirin dulu. Dan anehnya, hampir semua pria memilih diam. Bukan karena gak peduli, tapi karena topik ini dianggap tabu, memalukan, atau terlalu pribadi untuk dibicarakan. Video ini mungkin gak nyaman buat sebagian orang. Tapi justru karena itu, penting. Banyak pria diajarkan untuk kuat, diam, dan menyelesaikan semuanya sendiri. Masalahnya, tubuh gak selalu mengikuti ego. Ketika fungsi vital mulai berubah, tubuh sebenarnya sedang memberi sinyal. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Sayangnya, sinyal ini sering diabaikan sampai akhirnya jadi masalah yang lebih besar. Kesalahan paling umum adalah langsung menyalahkan umur. Padahal, usia hanyalah angka. Ada pria yang lebih tua tapi masih bertenaga, dan ada yang lebih muda tapi sudah kehilangan kepercayaan diri. Perbedaannya bukan di keberuntungan, tapi di pemahaman. Tubuh pria berubah seiring waktu. Itu fakta biologis. Tapi bagaimana perubahan itu berdampak, sangat bergantung pada kebiasaan dan kesadaran sejak dini. Di video ini, gak ada janji instan, gak ada klaim ajaib. Yang ada adalah penjelasan jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh pria seiring waktu. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tapi membuka mata. Karena pria yang paham tubuhnya sendiri adalah pria yang masih punya kendali atas kualitas hidupnya. Dan langkah pertama selalu dimulai dari berani mendengar hal yang gak nyaman. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh pria? Seiring bertambahnya usia, tubuh pria tidak bekerja dengan cara yang sama seperti saat muda. Ini bukan asumsi, tapi proses biologis yang alami. Aliran darah tidak seefisien dulu, produksi hormon pria perlahan menurun, dan respons tubuh menjadi lebih lambat. Perubahan ini sering terjadi tanpa disadari, karena datangnya pelan-pelan. Tidak ada rasa sakit yang jelas, tidak ada alarm. Hanya perasaan samar bahwa ada yang berubah. Masalahnya, banyak pria tidak pernah mendapat penjelasan tentang perubahan ini. Sejak muda, pria diajarkan untuk fokus bekerja, menafkahi, dan menekan keluhan. Akibatnya, ketika tubuh mulai memberi sinyal, reaksi pertama bukan mencari pemahaman, melainkan menyangkal. Masih normal. Cuma capek. Nanti juga balik sendiri. Padahal, tubuh jarang berbohong. Ia hanya bicara dengan bahasa yang sering diabaikan. Penurunan fungsi bukan berarti kehilangan segalanya. Ini penting dipahami. Tubuh pria tidak rusak, hanya berubah cara kerjanya. Seperti mesin yang sudah lama dipakai, ia butuh perawatan berbeda. Sayangnya, banyak pria justru memperlakukannya dengan cara lama. Kurang istirahat, stres berlebihan, dan pola hidup yang tidak seimbang. Bukan karena tidak mau sehat, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Yang perlu digarisbawahi, perubahan ini bukan akhir dari kualitas hidup pria. Justru sebaliknya. Pria yang memahami apa yang terjadi pada tubuhnya memiliki peluang lebih besar untuk tetap aktif, percaya diri, dan berfungsi dengan baik di usia berapapun. Kesadaran adalah titik balik. Bukan obat, bukan trik instan, tapi pemahaman yang jujur tentang tubuh sendiri. Kesalahpahaman besar yang sering terjadi. Salah satu kesalahpahaman terbesar yang dimiliki banyak pria adalah menganggap penurunan performa sebagai sesuatu yang pasti dan tidak bisa diubah. Begitu merasa tidak seperti dulu, sebagian langsung menyerah secara mental.
Mereka mulai menurunkan ekspektasi, bukan karena ingin realistis, tapi karena tidak tahu bahwa kondisi tubuh masih bisa dikelola. Padahal, menyerah terlalu cepat seringkali justru mempercepat penurunan itu sendiri. Kesalahpahaman berikutnya adalah membandingkan diri dengan orang lain. Ada pria yang terlihat baik-baik saja, lalu dianggap sebagai standar mutlak. Padahal, setiap tubuh punya kondisi dan perjalanan berbeda. Apa yang terlihat di luar seringkali tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Membandingkan diri tanpa memahami konteks justru membuat banyak pria merasa gagal, padahal masalahnya belum tentu separah yang dibayangkan. Ada juga anggapan bahwa membicarakan masalah ini berarti membuka aib atau menunjukkan kelemahan. Inilah budaya diam yang sudah lama tertanam. Pria diajarkan untuk menahan, bukan memahami. Akibatnya, informasi yang didapat justru berasal dari sumber yang salah. Mitos, obrolan setengah benar, atau klaim berlebihan yang terdengar meyakinkan tapi tidak berdasar. Bukannya membaik, kondisi malah makin membingungkan. Padahal, memahami kondisi tubuh bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab. Pria yang mau belajar dan mencari pemahaman justru memiliki kendali lebih besar atas hidupnya. Menghapus kesalahpahaman adalah langkah penting sebelum berbicara soal solusi apapun. Karena tanpa pemahaman yang benar, semua tindakan hanya akan menjadi percobaan tanpa arah. Kebiasaan kecil, dampak besar. Banyak pria mengira masalah performa muncul tiba-tiba. Padahal, hampir selalu ada proses panjang di belakangnya. Bukan karena satu kejadian besar, tapi karena kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Duduk terlalu lama, jarang bergerak, makan sekadarnya, dan tidur tidak teratur. Semua terlihat sepele. Tidak sakit hari ini, tidak terasa besok. Tapi tubuh mencatat semuanya dengan rapi. Stres juga memainkan peran besar, meski sering diremehkan. Tekanan kerja, tanggung jawab keluarga, dan beban finansial membuat tubuh selalu berada dalam mode siaga. Ketika ini terjadi terus-menerus, tubuh memprioritaskan bertahan hidup, bukan fungsi lain. Akibatnya, respons tubuh melemah tanpa disadari. Banyak pria mengira ini soal fisik semata, padahal pikiran yang tidak pernah benar-benar istirahat ikut mempercepat penurunan. Kurang tidur adalah kebiasaan lain yang sering dianggap remeh. Tidur larut dianggap wajar, bangun pagi tetap dipaksakan. Padahal, saat tidur, tubuh pria melakukan banyak perbaikan penting. Ketika waktu ini dipotong terus-menerus, tubuh tidak pernah benar-benar pulih. Dampaknya tidak langsung terasa pada hari pertama atau minggu pertama, tapi perlahan menggerus energi, fokus, dan respons alami tubuh. Yang paling berbahaya adalah kebiasaan mengabaikan sinyal tubuh. Ketika tubuh mulai memberi tanda, entah itu penurunan stamina, perubahan respons, atau rasa cepat lelah, banyak pria memilih menunda. Nanti saja. Belum parah. Penundaan inilah yang sering membuat masalah kecil berkembang menjadi lebih sulit ditangani. Padahal, perubahan kecil dalam kebiasaan seringkali jauh lebih efektif jika dilakukan lebih awal. Apa yang perlu dipahami pria? Hal pertama yang perlu dipahami pria adalah bahwa perubahan fungsi bukan musuh. Banyak pria langsung bereaksi dengan rasa takut atau malu saat menyadari tubuhnya tidak merespons seperti dulu. Padahal, rasa takut justru memperburuk keadaan. Tubuh bekerja lebih baik saat pikiran tenang. Ketika pria berhenti melawan kenyataan dan mulai memahami apa yang sedang terjadi, disitulah kontrol perlahan kembali. Pemahaman berikutnya adalah menyadari bahwa tubuh pria tidak bekerja dengan sistem saklar hidup mati. Semuanya bertahap. Sama seperti stamina, fokus, dan kekuatan fisik, fungsi vital pria juga dipengaruhi oleh pola hidup jangka panjang. Tidak ada satu kebiasaan ajaib yang langsung mengubah segalanya. Yang ada adalah akumulasi dari pilihan kecil yang konsisten. Banyak pria terjebak pada keinginan hasil cepat. Ini wajar, tapi sering menyesatkan. Ketika fokus hanya pada hasil, proses diabaikan. Padahal,
Tubuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Pria yang sabar dan konsisten justru memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena mereka lebih memahami ritme tubuh sendiri. Yang terakhir, pria perlu memahami bahwa mencari informasi yang benar adalah bentuk kepedulian, bukan kelemahan. Tidak semua informasi layak dipercaya, dan tidak semua solusi cocok untuk semua orang. Dengan pemahaman yang tepat, pria bisa mengambil keputusan yang lebih bijak tanpa terburu-buru. Disinilah kualitas hidup dijaga, bukan dengan janji instan, tapi dengan kesadaran jangka panjang. Kesadaran adalah kekuatan. Perubahan yang dialami pria bukanlah tanda kegagalan. Ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang jarang dibicarakan secara jujur. Banyak pria memikulnya sendirian, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Padahal, memahami kondisi tubuh sendiri adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak menutup mata, dan keberanian untuk tetap peduli pada kualitas hidup, apapun usianya. Tidak semua perubahan harus ditakuti. Banyak di antaranya justru bisa dikelola dengan pemahaman yang tepat dan langkah yang realistis. Pria tidak dituntut untuk kembali seperti usia 20-an. Yang lebih penting adalah tetap berfungsi dengan baik sesuai tahap hidupnya. Ketika ekspektasi menjadi lebih sehat, tekanan berkurang, dan tubuh bisa merespons dengan lebih alami. Video ini bukan tentang solusi instan. Ini tentang membuka percakapan yang selama ini ditahan. Tentang berhenti berpura-pura kuat, dan mulai benar-benar peduli. Pria yang mau belajar dan memahami tubuhnya sendiri adalah pria yang masih memegang kendali. Kendali atas energi, kepercayaan diri, dan kualitas hubungan dalam hidupnya. Kalau kamu merasa video ini relevan, artinya kamu tidak sendirian. Masih banyak pria di luar sana yang merasakan hal serupa, tapi belum berani membicarakannya. Tetaplah mencari pemahaman yang benar, dan jangan berhenti di satu video. Karena kualitas hidup pria bukan ditentukan oleh usia, tapi oleh kesadaran dan pilihan yang dibuat setiap hari.